Setelah peristiwa Gua Hira, wahyu sempat terputus beberapa saat, hingga kemudian turun wahyu berikutnya yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Seperti yang sudah diketahui, Mekah adalah pusat agama bagi bangsa Arab saat itu. Ada Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan. Amanah mendakwahkan tauhid kepada masyarakat seperti itu bertambah sulit jika si pendakwah jauh atau orang yang asing di lingkungan mereka. Butuh tekad baja yang tidak bisa diguncang cemoohan, halangan, dan tantangan apapun. Tindakan paling tepat adalah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang mengejutkan mereka. Rasulullah SAW memulai dakwah kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, baik dari kalangan anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karibnya. Selain itu, juga menyeru kepada orang-orang yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Mereka yang memang mencintai kebaikan dan kebenaran dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Pilihan Rasulullah SAW untuk membidik mereka sungguh tepat. Mereka langsung memenuhi seruan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah, istri Nabi SAW, Zaid bin Harisah, pembantu Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keislaman mereka diikuti oleh sekelompok lain seperti Bilal bin Rabah, Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Habab bin Al-Ard, Abdullah bin Mas'ud, Fatimah bintu Al-Khattab beserta suaminya, dan beberapa orang lainnya. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan Islam kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Saat itu, wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Mudaththir. Wahyu yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan lembut, berisi sanjungan menyucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. Banyak menggambarkan surga dan neraka, seolah-olah keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, bukan dunia yang sedang mereka tempati. Geliat dakwah ini, meski dilakukan sembunyi-sembunyi, tercium juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Awalnya mereka tidak peduli. Mereka mengira bahwa Muhammad SAW hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan juga hak-haknya. Seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Namun lama-kelamaan, ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui. Mereka khawatir Muhammad SAW
menanamkan pengaruh yang merugikan keberadaan mereka. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah Muhammad SAW. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menyasar perseorangan. Selama jangka waktu ini, telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menafikan keberadaan berhala-berhala sesembahan mereka. Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik tentang perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Rabithah Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.